Halo smart people, hari ini kita akan membahas mengenai penanganan adjustment pada area tulang belakang. Ya, jadi saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya adjustment itu. Ya, jadi adjustment itu sangat diperlukan untuk membuat alignment dari tulang belakang kita kembali ke posisi semula. Ya, tubuh kita sebenarnya sudah didesain seimbang, ya, balance kiri kanan, depan dan belakang, dan posturnya bagus. Cuman ada beberapa hal yang membuat tulang belakang kita atau postur dari tubuh kita itu menjadi bermasalah, ya. Misalnya salah satunya adalah cedera, baik itu cedera olahraga, ya, ataupun cedera-cedera pada saat kita bekerja, ya. Orang dengan pekerjaan yang selalu ngangkat-ngangkat berat itu sangat berpotensi. Kemudian bisa jadi mungkin pernah kita ada kecelakaan, ya, kecelakaan motor atau kecelakaan mobil, itu bisa memperparah kondisi tulang belakang kita menjadi buruk, ya. Dan postur kita sehari-hari yang terlalu sering bungkuk atau orang yang kerjanya terlalu lama di depan komputer itu sangat berpotensi terjadinya misalignment dari tulang belakang, ya, atau posisi tulang belakang tidak pada tempatnya. Nah, hari ini saya akan melakukan yang namanya adjustment itu, tetapi hari ini kita seperti biasa, ya, harus mengetahui dulu apa permasalahan yang dikeluhkan oleh kliennya, ya, sehingga dari situ kita bisa tahu area dari tulang belakang mana saja yang perlu kita adjustment, ya. Karena memang adjustment ini harus dilakukan ke area tulang belakang secara spesifik. Jadi tulang belakang mana yang bermasalah, di situ yang akan kita lakukan adjustment, ya. Jadi ingat, pertama, jangan lakukan ini di rumah kalau Anda bukan yang profesional dan juga terlatih dalam melakukan hal ini, ya, karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah mempelajari dan juga telah mengetahui bidang yang seperti ini, ya. Nah, langsung saja saya akan tanya kepada kliennya apa saja permasalahannya, ya. Jadi hari ini keluhannya di mana? Di punggung bawah sama di bagian sini, Pak. Punggung bawah daerah sini, ya, Ya. dan juga daerah sini. Nah, itu artinya daerah yang bermasalah adalah lumbar dan juga daerah torakal bagian atas. Oke, pause. Nah, sekarang saya bilang 1, 2, 3. Oke, jadi sekarang saya akan melakukan dulu beberapa pemeriksaan spesifik untuk mengetahui kelenturan, kekuatan otot, dan daerah mana yang bermasalah. Bapak sekarang coba tangannya menyentuh jari kaki semampunya aja. Oke, dalam hal ini fleksibilitasnya masih lumayan bagus, ya. Oke, coba angkat kaki satu ke atas, yang kanan, yang kiri. Oke, coba sekarang jongkok, Pak. Oke, coba sekarang jinjit. Oke, bagus. Sekarang bisa duduk. Oke, sekarang putar kepalanya ke kanan, menoleh ke kanan, ke kiri. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kelenturan dari tulang lehernya bermasalah, ya. Jadi keterbatasan gerak ke kanan sekitar 50% dan ke kiri sekitar 50% juga. Oke, sekarang coba angkat tangan kiri. Oke, tangan kanan. Ya. Nah, dari sini juga kita mengetahui bahwa kekuatan tangannya berkurang sekitar 25%. Coba sekarang perlentang, Pak. 3. Oke, angkat ke atas. Bagus. Angkat lagi. Nah, di sini kelihatan kekuatan dari kaki kirinya melemah sekitar 50%. Angkat tangan kanannya, dua-duanya, boleh. Oke, kepala angkat. Nah, di sini juga kekuatan dari lehernya berkurang sekitar 25%. Oke, sekarang tengkurap. Sekarang kita akan melakukan palpasi pada daerah tulang belakang. Hal ini penting mengingat tulang belakang itu sangat sensitif, ya. Jadi ada tekanan-tekanan sedikit ataupun tekanan-tekanan yang besar itu bisa membuat tulang belakang atau sistem saraf di area-area tertentu menjadi bermasalah, ya. Nah, dari sini kita akan pastikan bahwa dia bermasalahnya di area segmen keberapa. Bapak nanti kalau ada sakit atau rasa sensitif bilang ya, daerah mana ya.
Ya, siapa? Ini Ya, kiri. kiri ya, C1 kiri. Ya. Oke, T1. Ya. T5, Ya. T6. Ya. L4. Oke ya. Ya, jadi dari sini kita mengetahui bapaknya bermasalah di area cervical 1, torakal 1, torakal 5 dan 6, dan juga daerah lumbal keempat. Nah, untuk adjustmentnya kita akan terfokus di area sana. Ya. Nah, dari sini sangat penting kita mengetahui supaya nanti dalam adjustmentnya betul-betul spesifik ke area yang bermasalah. Oke, jadi misalignment atau pergeseran dari tulang belakang itu bisa memicu penekanan di sistem saraf. Ya. Jadi tulang belakang itu adalah rumah dari sistem saraf. Tulang belakang kita terdiri dari beberapa segmen, dan di antara segmen-segmen itu ada bantalan sendi, ya, yang membuat tulang belakang kita menjadi lebih kuat, lebih fleksibel, dan juga bebas bergerak. Nah, tetapi di syaraf itu ada Yang di bawah berkaitan. Oke, jadi sudah kita pastikan ada beberapa misalignment ya. Nah, misalignment atau subluxasi, kita menyebutnya subluxasi tulang belakang, itu terjadi akibat proses yang sudah lama ya. Dan sekarang baru dirasakan. Nah, kita tahu tulang belakang kita itu adalah rumah dari sistem syaraf. Sistem syaraf yang mengontrol semua pergerakan di tubuh kita dan juga organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, kalau sistem syarafnya terganggu, otomatis akan memberikan efek yang nggak baik buat kesehatan kita. Nah, tulang belakang kita itu sendiri terbagi atas beberapa ruas, ya, mulai dari atas sampai daerah tulang ekor, ya, mulai dari antara kepala dan sampai tulang duduk. Nah, setiap sistem atau ruas dari tulang belakang kita itu diantaranya ada bantalan sendi, ya, antara tulangnya itu ada bantalan sendi. Nah, bantalan sendi itu juga penting karena dia yang menjaga kekuatan dari tulang belakang dan juga fleksibilitas dari tulang belakang. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian cedera-cedera yang pernah dialami, ya, kemudian juga olahraga-olahraga yang berat, posisi yang salah, dan kemudian beberapa penyakit-penyakit lain itu bisa memperburuk tulang belakang kita, terutama bantalan sendi tadi. Nah, bantalan sendi itu dia seperti gel, ya, 90% dari air. Ya, tetapi karena pengaruh misalignment atau subluxasi tadi membuat bantalan sendinya mengeras, ya, atau dalam artian tingkat air di dalamnya itu sudah mulai berkurang. Nah, dengan adjustment ini itu akan meningkatkan kembali kadar air dari bantalan sendinya, ya. Jadi dengan dilakukan adjustment itu diharapkan sistem di tulang belakang kita itu menjadi lebih lancar lagi, terutama komposisi air di dalam bantalan sendi, sehingga sistem syaraf bisa bekerja secara optimal, ya. Nah, sekarang saya akan lakukan dulu untuk side adjustment. Oke, pause. Nah, untuk posisi adjustment daerah lumbal, kita hadapkan posisi pasiennya miring ke arah kita, ya. Jadi Bapak bisa miring menghadap ke saya. Nah, posisi kita harus relax, ya. Kita harus mengetahui bagaimana memposisikan pasien sehingga tujuan dari adjustmentnya ini bisa tercapai, ya. Nah, dalam posisi set adjustment ini usahakan memang betul-betul dia tidak tense, jadi kliennya berada dalam posisi yang relax, ya.
jadi otot-ototnya tidak menahan, ya. Posisikan kaki ini agak ditekuk, ya, seperti ini. Nah, dengan seperti ini, ruas tulang belakang atau daerah lumbarnya akan sedikit terbuka, ya. Nah, karena berhubung kliennya agak sedikit lentur ya untuk daerah pinggangnya, saya akan tarik lagi sedikit posisinya, ya, seperti ini. Posisi kita harus tegak lurus dengan klien, ya. Oke, posisikan badan sedekat mungkin, jangan terlalu jauh ataupun terlalu melampaui posisi dari kliennya, ya. Oke. Nah, tadi yang bermasalah adalah segmen di lumbar keempat. Ya, kita akan cari daerah lumbar keempat. Nah, tempatnya dapat, posisikan tangan, ya. Tetap posisi kita harus tegak lurus, agak dorong sedikit daerah pelviknya ke bawah. Posisi pergelangan tangan harus ditekuk, kunci hipnya, dan ya. Gitu aja. Ngomong dulu nih, sekarang kan udah bunyi. Hah? Udah bunyi. Oke, ini posisi sebelah kanan, ya. Ya, itu. Oh, apa? Ini tekan, udah tekan. Dapat dikit.